Hai guys, kembali lagi bersama PHS. Ya, sekarang dalam kesempatan ini kita mau berbagi tips kita untuk tidur lebih cepat dan lebih nyenyak. Ya, jadi ini adalah video lanjutan dari challenge 30 hari bangun pagi kita yang kemarin. Kalau kalian belum nonton, langsung aja cek di sini. Kalau misalnya kalian orang yang susah tidur malam atau punya masalah insomnia, Video ini adalah video yang cocok buat kalian. jadi jangan kemana-mana, nonton terus sampai akhir. Intro. Jadi video ini singkat aja dan santai kali ya. Ya, jadi kita sambil makan dulu. Ada guys, ntar disensor. Jadi buat tidur lebih cepat dan lebih nyenyak ini kita punya sekitar 8 tips buat kalian dan beberapa tips tambahan nantinya. Nanti 8 tips ini adalah tips yang bekerja buat kita, yang membantu kita untuk menyelesaikan challenge yang kemarin. Dan tips-tips tambahannya itu mungkin kita sharing aja yang populer tapi yang kurang efektif buat kita atau bahkan kita belum pernah coba sama sekali, Nah. tapi mungkin kalian bisa cobain dan mungkin bekerja buat kalian. Jadi tips pertamanya apa, Mai? Oke, jadi tips pertama ini tips yang secara pribadi membantuku dalam menyelesaikan challenge kemarin, yaitu hindari tidur siang sebisa mungkin, atau kalau kepepet, tidur siangnya jangan lebih dari 20 menit. Karena kalau kalian tidur dalam jangka waktu yang cukup lama di siang hari, itu bakal mengganggu waktu tidur kalian di malam hari. Jadi kalau bisa kalian melakukan yang namanya power nap aja, itu sekitar 15-20 menit, cuman biar balik segar lagi. Kalau misalnya kalian siang hari ini udah ngantuk banget, udah capek banget, lebih baik kalian tahan aja sampai Sebentar. Gini. Gini. Oke. Ulangi. Kalau misalnya kalian capek banget, udah ngantuk banget siang-siang itu, kalian boleh melakukan power nap, itu kalau terpaksa. Tapi kalau misalnya masih kuat, kalian tahan aja sampai malamnya. Itu biar tidur malam kalian nggak terganggu. Dan kalau misalnya kalian mau terjaga di malam hari lebih lama untuk melakukan suatu pekerjaan, lebih baik pedes mampus. Ya, oke, lebih baik apa? Lebih baik kalian undur sampai pagi-paginya aja. Kalau misalnya nggak kepepet banget ya, karena sebenarnya sama aja sih kalian mau kerja tengah malam banget, begadang, atau bangun pagi untuk melakukan pekerjaannya. Malah lebih enak bangun pagi sebenarnya. Ya, itu tips pertama. Lanjut, tips kedua. Wah, tumpah cuma. Tol emang enak. Ntar disensor juga. Ya, tips kedua dilanjutkan oleh Tony yang kepedesan. Jadi tips kedua adalah kurangi penggunaan gadget saat mendekati jam tidur. Jadi kalau kalian udah deket jam tidur, kalian kurangi penggunaan gadget kalian. Soalnya ada yang namanya blue light. Cahaya ini tuh bisa bikin kalian tetap terjaga. Jadi ini kayak apa ya? Musuh natural dari orang mau tidur gitu. Dia menstimulasi hormon kortisol ya, kalau nggak salah. Lupa sih. Nanti kita masukin aja kayak risetnya di bawah juga ada. Jadi- Di birol ini. Iya ini. Jadi tubuh kita, kalau kita pakai gadget di malam hari, tubuh kita tuh ngirain ini masih siang. Karena cahaya dari HP itu ternyata mirip dengan cahaya matahari. Makanya tubuh kita signalnya tuh ini belum waktu tidur, ini masih waktu buat terjaga. Ya, kita punya merch baru di sini. Damai Damai di sini. Oke, poin ketiga adalah membangun sleep hygiene. ya. Jadi sleep hygiene di sini maksudnya adalah bukan Tidur dalam keadaan bersih ya, kayak habis mandi, gosok gigi terus tidur, bukan gitu. Tapi di sini lebih ke arah kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita lakukan sebelum kita tidur. tapi kebiasaan ini adalah kebiasaan yang apa ya? Tidak membuat kita fresh tentunya, kayak olahraga itu bukan sleep hygiene. Tapi lebih ke kebiasaan yang membuat kita relax. Misalkan Rutinitas kecil gitu ya. yes. Kalau mungkin kita sharing aja kali, kalau sleep hygiene-mu apa? Sebenarnya kurangin gadget itu juga bisa termasuk sleep hygiene secara garis besar. Terus kalau enggak bisa baca buku, kebiasaan-kebiasaan seperti itulah yang membawa kalian sebelum tidur. Kalau aku sendiri, mungkin ini sama kayak sebagian besar orang ya. Jadi sebelum tidur gosok gigi dulu. Itu hal-hal sederhana yang sebenarnya termasuk sleep hygiene. Habis gosok gigi, terus waktu itu sempat rutin kayak nulis to-do list buat hari esok. Apain aja, kayak target yang akan dilakukan besok apa aja. Terus habis itu baru ke kasur. Iya. Jadi kan berlanjut tuh, gosok gigi, ke meja, nulis bentar, terus ke kasur. Jadi mungkin itu bisa memberikan stimulus juga ke otak kalau ini udah waktunya tidur. Yang keempat adalah potong konsumsi kafein 6-8 jam sebelum waktu tidur kalian. Jadi seperti yang kita dan semua orang tahu, kafein itu punya efek ergogenik ya. Dia membuat kita segar dan membuat kita semakin terjaga. Nah, walaupun efeknya berbeda-beda tiap orang, tapi kita di sini ambil waktu 6-8 jam itu ada range yang cukup umum sih.
generalnya, range general. Karena toleransi terhadap kafein tuh tiap orang beda-beda. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang toleransi kafein, kalian bisa cek videonya di sebelah sini. Dan langsung aja ke yang kelima. Jadi tips kelima ini mungkin di aku sendiri, kalau Damai mungkin enggak. Itu adalah posisi favorit. Jadi aku sadar kalau aku tuh lebih cenderung relax di posisi kalau aku tidur ngadep ke kanan gitu. Jadi aku tiduran di bagian kananku. Terus tangan deket kepala gitu atau di bawah bantal. Udah, sama tangan tuh kayak gimana ya? Aku jepit tanganku di paha gitu sih. Jadi itu entah kenapa itu kayak posisiku yang paling relaxing. Jadi aku biasa tidur di posisi itu. Itu favorit ya. Posisi ter-PW ya. Ya, posisi ter-PW. Itu bikin kalian relax. Intinya kalian cari posisi yang paling bikin kalian relax. Kalau aku sih juga, kalau mau dibilang posisi favorit, ada juga sih, yaitu ngadep ke atas. Jadi kayak lihat gitu, gulingnya taruh di atas badan, terus tangannya megang guling kayak gitu. Ya itu posisi paling relax kalau menurutku ya. Dan kayak yang Tony bilang tadi, mungkin tips ini nggak bisa dibilang tips juga buat aku karena itu terjadi secara alami. Kayak misalnya udah mau tidur ya aku otomatis ke posisi itu. Oke, tips berikutnya tips nomor 6, yaitu minum kencing. Minum dan kencing. Ya mungkin ini lebih Tony yang bisa jelasin ya. Jadi kalau aku secara pribadi, aku sebelum tidur tuh nggak bisa terlalu haus atau kebelet kencing. Jadi aku pastiin sebelum tidur tuh aku minum, habis itu aku kencing. Tujuannya kencing ini biar kalian nggak kebangun tengah malam, jadi tidurnya juga lebih nyenyak. Dan kalau minum tadi tidurnya bisa lebih cepat dan lebih rileks. Soalnya aku nggak bisa tidur dengan mulut yang haus, tenggorokan yang haus gitu. Kalau itu aku juga. Kalau aku sih pasti minum sebelum tidur, cuman kalau kencingnya sih nggak pasti. Apa ya? Aku termasuk bisa nahan kencing sampai pagi, jadi nggak terlalu terganggu tengah malam. Nggak tahu itu aneh atau nggak. Next tip nomor 7. Ya, ini tips berikutnya adalah olahraga. Nah, kalau olahraga ini apply ke Tony dan aku juga sih. Biar tidurnya lebih nyenyak, di hari itu usahakan beraktivitas fisik atau berolahraga. Tapi jangan terlalu dekat dengan waktu tidur juga, karena kalau terlalu dekat dengan waktu tidur jatuhnya malah masih semangat gitu. Iya, malah jadi segar. Kalau aku sama Tony sih biasanya pagi atau siang, ya mentok-mentok sore sekitar jam 4 sampai jam 5-an workout, biar malamnya itu tubuhnya udah capek, jadi bisa tidur lebih cepat dan lebih nyenyak lagi. Ada yang mau ditambahin? Oke, next. Tips terakhir. Kalau tips terakhir ini lebih ke aku pribadi sih. Jadi ngatur suhu ruangan biar suhunya lumayan dingin. Karena kalau panas itu gerah kan. Maksudnya kalau gerah itu bakal keganggu juga tidurnya. Jadi kalau aku biasanya pasang AC suhunya 24 kalau mau tidur. Tapi kalau lagi belum mau tidur biasanya 25 atau 26. Ya, sama. Cuma aku turunnya ke 22 sekarang. Oh, aku 24 aja udah cukup dingin sih. Pokoknya intinya sih suhu yang nyaman. Dan biasanya suhu yang nyaman tuh kalau dingin. Dan ini juga ada risetnya, kalau suhu dingin tuh bisa membuat kita tidur lebih nyenyak. Nanti kita bakal taruh di bawah. Dan pergantian suhu itu juga bisa membantu kita tidur lebih cepat. Jadi nyenyak dan lebih cepat. Jadi maksudnya pergantian suhu ini gak cuma suhu sih, lebih kayak pergantian suasana. Kayak kadang kan ada orang yang di kamar tuh sambil beraktivitas lain, kayak misalnya kerja di kamar. Karena kita tidur di kamar yang sama juga, jadi susah membedakan waktu bekerja dan waktu tidur. Jadi perlu ada suatu perubahan biar tubuh kita itu lebih siap buat tidur. Bisa dengan perubahan suhu tadi atau perubahan sleep hygiene. Ya, atau sleep hygiene tadi. Jadi itu kayak transisi buat kalian. Ini masuk waktu tidur loh guys. Tubuh. Jadi buat sinyal ke tubuh ya, biar kasih sinyal ke tubuh saatnya tidur. Ada juga yang mungkin ganti baju jadi baju tidur. Ya, itu juga. Itu salah satu. Tapi kalau kita enggak. Maaf, ini bocor-bocor ke tips sleep hygiene ya tadi? Iya. Ya udah, Oke, itu sudah membahas semua 8 tips yang kita lakukan selama challenge 30 hari kemarin. Nah, sekarang kita bakal kasih kalian tips tambahan yang kita nggak terlalu sering lakukan atau nggak lakukan bahkan. Atau nggak bekerja. Ya, atau nggak efektif buat kita. Tapi tips-tips ini cukup populer dan mungkin bekerja buat orang lain atau buat kalian. Yang pertama. Oke, jadi yang pertama itu adalah metode yang 478. Jadi metode ini maksudnya adalah intinya kita mengontrol pernafasan. Jadi kita fokus ke pernafasan sampai akhirnya kita relax dan tertidur. Jadi 478 ini adalah 4 detik kita tarik nafas, terus 7 detik kita tahan, dan 8 detik kita hembuskan sambil keluarkan suara whoosh gitu.
Kalau aku personal sama Damai nggak bekerja, soalnya entah kenapa aku malah fokus menghitung dan akhirnya malah ya terjaga fokus gitu. Iya, waktu itu juga aku sempat nyoba. Angkanya rada beda sih, tapi kurang lebih mirip-mirip lah. Tarik nafas, tahan, terus buang, terus hembusin. Tapi ya itu jatuhnya terlalu fokus sama ngitungnya sampai akhirnya nggak bisa tidur. Tapi pernah berhasil, dan itu pun gara-gara aku udah lost count, udah nggak kehitung ini. Waduh, ini berapa detik, ya udahlah lanjutin aja dengan estimasi. Terus akhirnya jadi relax, terus ketiduran. Ya, jadi mungkin tips dari tips Iya. untuk tips yang ini adalah kalian jangan fokus kayak hitung 1 detik, tapi kayak ya asal hitung aja. Yang penting kehitung kira-kira aja senyaman kalian gitu. Tips tambahan yang berikutnya adalah menggunakan white noise atau suara, ya white noise sih namanya. Ambient sound gitu. Ya, ambient sound atau suara-suara hujan, suara hutan. Jadi kadang tuh aku iseng sih suka nyobain. Sorry, hutan bersuara gimana? Suara apa sih, daun-daun gitu loh. Jadi aku pernah nyobain sih ini dan lumayan sering juga. Kadang berhasil, kadang enggak. Jadi pakai speaker terus pasang suara hujan. Itu nanti bawaannya itu kayak lebih tenang. Kalian kan pasti pernah ngerasain tidur malam-malam terus lagi hujan di luar. Wah, itu Suasana, relax. ya Itu suasananya relax kan pasti relax banget kan. Aha. Dan kalian bisa kayak mereplika suasana tersebut dengan membawa suaranya aja. Oke. Dan kadang ada yang nggak usah pakai suara hujan, pakai white noise yang kayak, kalian tau gak sih suara TV rusak? Ya, ya. Ada white noise yang kayak gitu tuh. Oh, makanya orang juga kadang ada yang bisa lebih mudah tidur kalau kayak ada TV nyala gitu. Ya. Mungkin ada hubungannya sama white noise ini juga. Terus ada juga metode, aku pernah baca sih, metode kita bikin white noise di kepala kita. Oh. Jadi ini mirip-mirip sama yang 478 method tadi, tapi ini kita pakai suara. Suaranya tuh Oke. Jadi intinya white noise ini adalah membuat pikiran kita tuh diem. Jadi kita cuma fokus pasif mendengarkan dan tidak berpikir. Jadi kayak menghindari anxiety, kepikiran macam-macam gitu sebelum tidur. Karena intinya tidur tuh adalah otak kalian tuh kosong. tenang, nggak mikirin apa-apa. Benar. Kadang kan kita diem aja tuh, otak kita lagi mikirin sesuatu. Ya. Tapi itu kalau dia. diisi sama suara-suara kayak tadi, Kan jadi fokus dengerin itu. iya, jadi kita nggak mikirin apa-apa. Paham Udah. kan ya? Ini rada susah dimengerti sih, cuman bahasanya rada bingungin, tapi semoga kalian paham. Tips berikutnya, baca buku. Oh, baca buku. Ya, sebenarnya kalau aku secara personal enggak ya. Iya, jadi ini tuh tipsnya itu baca buku sebelum tidur, biar kalian otaknya Ngantuk gitu. Iya, kayak ngantuk lah. Tapi, Kayak di tone down gitu. Ya, karena kalau kalian kan aktivitas biasa tuh kan kayak pace-nya cepat gitu ya. Tempo aktivitasnya biasanya yang lain cepat, kayak kalian main HP apa semua tuh kan Informasinya cepat gitu. cepat masuk, cepat keluar Cepat gitu. cepat keluar. Apalagi di zaman sekarang ini, kita baca artikel di HP, di laptop itu kayak datang dan pergi begitu saja. Yes. Cepat banget. Nah, makanya kita kayak di sini baca buku itu media yang lebih lambat lah pace-nya, kecepatannya, Lebih temponya. slow. Informasinya juga cuman satu itu aja, satu yang ada di buku aja. Jadi ini kayak bisa dibilang sleep hygiene juga sih. Tapi baca buku ini sebenarnya nggak buat semua orang sih, karena contohnya teman kita yang aneh ini, Saya pernah baca buku dan asik gitu bukunya. Makin lama malah makin semangat, jadi fokus gitu kan. Kayak kelanjutannya apa ya gitu kan. ya zaman sekarang siapa sih yang kayak gitu? Nah, mungkin saran dari kita adalah baca buku pelajaran. Buku yang ngebosenin. Itu dia. Kalau kalian kuliah matematika, cari buku kalkulus yang susah. Ya, tapi ada resikonya, Mai. Apa tuh? Jadi juara kelas ya. Nah, aku udah ikutin tipsnya, terus aku jadi pinter. Kak, aku gak jadi juara pulap lagi, malah juara kelas ya. Ya, itu. Jadi kalau mungkin saran dari kita, kalau kalian mau cobain tips baca buku ini, cari buku yang ringan dan nggak bikin kalian justru terlalu terpaku sama ceritanya. Makanya itu buku pelajaran. Oke, jadi Juga bro. sekarang itu aja tipsnya buat Ya. tidur lebih cepat dan lebih nyenyak. Semoga dapat membantu kalian tidurnya dan mendapatkan kualitas tidur yang lebih bagus. Kalau kalian pribadi punya tips yang membantu kalian, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah. Sharing tuh.
karena sharing is caring. Iya. Anjay, tagline baru. Oke. Video hari ini sampai situ aja. Terima kasih karena udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita dari PHS. We learn together. We grow together. Jangan lupa follow PHS. Yang keempat ini berhubungan dengan kopi. Kafein lebih tepatnya. Jadi karena kafein itu efeknya di dalam tubuh sekitar 6 sampai jangan gitu.